أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kembali lagi di program Belajar Tahsin yang kita selenggarakan tiap Sabtu malam di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita, Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan lanjutan materi kelas belajar tahsin kita. Dan nanti seperti biasa di segmen kedua kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta khususnya untuk memperdengarkan bacaan dan disimak oleh Ustadz, juga dikoreksi langsung oleh Ustadz. Juga para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami persilahkan nanti di segmen kedua untuk memperdengarkan bacaannya. Baik, kita langsung ke Ustadz untuk melanjutkan materi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan peserta dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikan kemudahan untuk menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi tercinta. 14 abad lamanya beliau meninggalkan kita, namun kita masih bisa merasakan ajarannya atau perintahnya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan apa-apa yang ia perintahkan, dan menjauhi segala-gala apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang bagi kita. Baik para pemirsa rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran, yaitu berupa penyembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini secara khususnya, bahwasanya Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, yang bisa menyembuhkan, ada dua di dalam bahasa Arab, yaitu dawa dan syifa, obat. Namun kenapa di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat syifa? Di antara i'jazul Quran, bahwasanya Al-Quran disebutkan dengan asyifa, penyembuh, bukan dikatakan obat, karena obat bisa menyembuhkan atau tidak, sedangkan syifa, penyembuh, ia akan menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit pada diri kita atau pada jasad kita. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kaum muslimin dimanapun berada, di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa pandemi atau dalam keadaan apapun, kita sangat membutuhkan kepada Al-Quran. Kita sangat lebih urgen untuk kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyembuh. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kebahagiaan pada hatinya. Dan Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan orang yang berpaling dari Al-Quran,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersama Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mengajarkan kepada orang lain. Baik para pemirsa Rasyad TV rahimanallah wa iyyakum jami'an, dimanapun antum berada. Pada pembahasan yang sebelumnya, pekan lalu kita telah menyampaikan ya secara garis besar yaitu mad. Dan kita telah menjelaskan ya mad di dalam Al-Qur'an ya berbentuk seperti bendera pada muasal. Maksudnya bagaimana? Itu adalah huruf mim dan huruf dal ditulis dengan khat riq'ah, namun kepala mimnya dihapuskan, tinggallah antara huruf ekor dari huruf mim dan huruf dal itu sendiri, yaitu mad, seperti itu. Pada pembahasan yang kemarin kita sampaikan, ya mad itu terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan juga mad far'i. Ya. Dan kemarin kita telah menyampaikan mad asli, ya ada 3 bagian, yaitu mad tabi'i, mad iwad, dan mad badal. Ya. Jadi panjang, dibaca panjang 2 harakat. Sampailah kita pada ya mad far'i, yaitu cabang. Kalau dikatakan asli berarti asli. Ya, kalau far'i cabang berarti bukan asli. Seperti itu. Apa maksudnya dari mad far'i? Ya. Mad far'i adalah ya mad yang dibaca panjang lebih dari 2 harakat dikarenakan ya ada huruf hamzah ataupun ya dikarenakan setelah mad tersebut adanya sukun. Ya, ana ulangin, mad far'i ya cabang dari mad asli, yaitu dikarenakan ya ada hamzah atau sukun yang dia dibaca lebih dari asli dari mad itu sendiri, yaitu lebih dari 2 harakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ya mad ya far'i dikarenakan adanya bertemu dengan huruf hamzah. Yang pertama di sini adalah ya Syekh Aiman menyebutkan yaitu al-maddul jaizu al-munfasilu. Yaitu mad jaiz boleh, munfasil terpisah. Mad jaiz munfasil. Kita kenal dengan biasanya kita katakan mad jaiz. Apa maksud dari mad jaiz? Huwa ayyatiya harful maddi, yaitu datang huruf mad menyesuaikan dengan harakat yang sebelumnya. Kalau waw itu dhammah, kalau ya itu kasrah, kalau alif itu fathah, ya. Akhiril kalimatil ula. Di akhir sebuah kalimat ya yang pertama. Maksudnya di ujung dari sebuah kalimat. Wa hamzatul qat'i fi awwalil kalimah allati taliha. Dan hamzah qat'i ya. Apa yang dimaksud dengan hamzah qat'i? Yaitu hamzah yang ia ketika dia ya disambung dengan kalimat sebelumnya tetap dibaca, ataupun dia dimulai dari awal kalimat ia tetap dibaca. Nanti kita akan ketemu ada namanya hamzah wasal. Ada di situ di ujungnya ada shad kecil, di mana ia ketika disambung dengan kalimat sebelumnya ia tidak dibaca. Adapun hamzah qat'i ya baik dia disambung dengan kalimat sebelumnya atau dia mengawali sebuah bacaan maka dia tetap dibaca. Seperti itu. Kami ulangin, yaitu datangnya huruf mad di ujung sebuah kalimat yang pertama di akhir kalimat, dan datang setelah akhir kalimat tersebut langsung yaitu huruf hamzah fi awalil kalimat taliha, ya di awal kalimat yang setelahnya. Oke, kita berikan contoh di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah sebutkan di situ ya walladzina yu'minuna bima. Ya. Ini sebuah kalimat pertama, bima. Ya. Ma di sini adalah apa-apa. Ya, dan dia tidak bisa dipisahkan antara alif di situ ya dengan mim.
dan dia tersambung. Bima, ya, sebuah kalimat yang memang di ujungnya ada huruf mad, baik alif, waw atau ya. Datang setelahnya ada huruf hamzah, ya. Maka ini dikatakan dengan mad jaiz. Atau bisa kita mudah untuk memahaminya, ya, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah atau dalam dua kalimat. Ya. Contoh yang lain Allah sebutkan qalu, ya, mereka mengatakan satu kata amanna, ya, dua kata. Kata kedua maksudnya, ya, kata pertama dan kata kedua, di ujung kata pertama ada mad, di awal kata kedua ada hamzah. Maka ini dikatakan, ya, mad jaiz. Ya, wa fi, ya, fi artinya di anfusikum. Ya, kalimat pertama di ujungnya ada huruf mad yaitu ya. Kalimat kedua, ya, di awalnya ada huruf hamzah yaitu alif, situ ya hamzah anfusikum. Wa yuqalu lahu al-maddul jaiz liikhtilafil qiraa'ah liikhtilafil qurra'i fi maddihi wa qasrihi. Ya. Dinamakan dan dikatakan dia sebagai mad panjang jaiz. Jaiz artinya boleh. Ya, panjang boleh. Apa maksudnya? Ya, dinamakan dengan panjang yang boleh karena berselisihnya ulama qiraah dalam membacanya. Ada yang memanjangkannya, ada yang membacanya panjang, ya, sepanjang memanjangkan seperti memanjangkan mad asli. Ya, bisa, ya, di sini ada persisian antara ulama qiraah, di mana mereka ulama qiraah tersebut hafizahumullah ada yang membacanya dengan panjang lebih dari dua, ada yang membacanya itu dengan dua, makanya dikatakan dengan jaiz. Boleh dua, boleh empat, boleh lima. Seperti itu. Wa yumaddu fi riwayati Hafsin min tariq asy-Syatibiyah. Akan tetapi di sini dibaca panjang dari jalan bacaan Imam Hafsin, ya, an Asim dari jalan Syatibiyah, Imam Asy-Syatibiyah, ya, yang lahir di abad, ya, di bawah abad 10 seperti itu, bi miqdar 4 ila 5 harakat. Ya, panjangnya, ya, 4 atau 5 harakat. Tadi saya katakan, ya, mad asli dia dibaca 2. Di atas 2 dinamakan dengan mad far'i. Dan mad jaiz ini bisa dibaca lebih dari 2. Ya. Akan tetapi ada yang membacanya, ya, 2, ya, 4 dan 5 seperti itu. Karena persisian antara ulama qurra sehingga mereka menamakan dengan mad jaiz seperti itu. Ya. Lanjut kepada, ya, kalimat yang, ya, halaman setelahnya halaman 325. Ya. Dan dinamakan dengan mad jaiz, ya, karena tadi bisa dipisah. Kenapa dinamakan dengan munfasil? Karena ia terpisah. Dua kalimat yang bisa dipisah. Maka dinamakan dengan munfasil. Ada beberapa catatan yang di sini, ya, Syekh menulisnya, semoga kita bisa mengambil faedah di sini. Kutibat ya allati lin nida wa ha allati litanbih fil mushafi asy-syarif mahdhufah alif mawsulah bima ba'daha. Ya. Adapun huruf ya untuk kata seruan atau ha untuk kata tanbih mengingatkan, ya, perhatian, ya, di Al-Qur'an, ya, huruf ya tidak ditulis alifnya ketika bersambung dengan, ya, alif setelahnya. Ya. Dia tidak ditulis. Harusnya ya ada alifnya baru ayyuha. Akan tetapi ini tulisan dalam mushaf Rasmul Uthmani pada ya tidak ditulis alifnya, langsung digabungkan dengan hamzah qat'i. Contohnya Allah katakan ya ayyuha, ya uli, ya, seperti itu. Atau ha antum, ya, tetap dia dibaca, ya, bisa dibaca 2, 4 sampai 5. Namun pada jalur Hafsin an Asim dari Tariq Imam Asy-Syatibiyah dibaca 4 sampai 5. Kita ketika membaca ini
mad jaiz munfasil ketika kita di Masjid Nabawi, kita membaca dengan ya awal permulaan untuk membaca qiraah itu dibaca dengan 4 sampai 5. Kemudian ya selanjutnya ya pembahasan selanjutnya adalah mad wajib muttasil, halaman 326. Kalau tadi kita membahas itu mad jaiz munfasil, sekarang kita ya sampai kepada mad jaiz mad wajib muttasil. Apa maksudnya? Huwa an ya'tiya huruful maddi wa ba'dahu hamzun fil kalimati nafsiha. Yaitu ada huruf mad baik alif, waw atau ya menyesuaikan harakat masing-masing dari huruf tersebut, datang setelahnya langsung huruf hamzah di dalam satu kalimat. Ya. Contohnya Allah katakan wajaa, ya, idza jaa, seperti itu. Maka ini tidak bisa dipisah, ya, antara huruf mad alif di situ dengan huruf hamzah tidak bisa dipisah. Idza jaa, ya, nggak bisa dipisah. Dan dia ketika dipisah idza jaa, nggak ada arti ja, ya. Begitu juga contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, su'a, ya harus digabung, tidak bisa dipisah. Ya, karena sebab dia harus digabung yang tidak dan dia tidak bisa dipisah, maka dikatakan mad wajib. Ya. Dan arti dari muttasil yaitu tersambung, tidak bisa dipisah. Saya mengatakan wa yuqalu lahu al-maddul wajib liwujubi tatwilihi 'an at-tabi'i li kulli qura. Dan dikatakan dia mad wajib ya karena wajibnya memanjangkan dari tabiat yang 2 harakat ya, dan ini sepakat ulama qurra memanjangkannya lebih dari 2 harakat, berbeda dengan pembahasan yang awal. Ya, maka wajib. Miqdarnya berapa miqdar atau panjang masa ya, volume untuk memanjangkannya, wa yumaddu fi riwayati Hafsin an Asim, dibaca dalam riwayat Imam Hafsin an Asim dengan takaran 4 sampai 5 harakat atau ya 2 alif atau 2 alif setengah. Ya. Maka ini wajib kita membacanya panjang. Tidak boleh kita membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, misalkan nisaukum 2 harakat. Tidak boleh. Harus dibaca lebih dari 2 harakat karena dia adalah alif yang setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Ya. Di halaman setelahnya halaman 327 ya. 327. Ya. Mohon dibuka halaman 327. Ya, di sini ya ini gambaran yang dibuat Syekh yaitu mad jaiz munfasil dibaca 4 ya, dan 5 mad wajib muttasil dibaca 4 dan 5 ya. Untuk mad jaiz itu pada riwayat Imam Hafsin an Asim dari jalur Syatibiyah. Ya, adapun dari jalur yang lain Imam Hafsin an Asim dari jalur Thayyibat an-Nashr atau Imam Ibnu Jazari itu membaca bisa 2. Ya, tapi pengawalan ketika seorang membaca maka dimulai dengan membaca panjang pada mad jaiz munfasil. Baik. Ada beberapa catatan ya di halaman 328 di sini ya. Al-ha'u fi qaulillahi ta'ala ha'umu qara'u min asli kalimah. Ya. Jadi ya fa yaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Ya, enggak salah di dalam surat ya di juz 29 ya. Maka di sini bukan dia bentuk dari mad jaiz. Maka salah, jangan orang membaca fa yaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Jangan dibaca seperti itu 2 harakat. Karena ini merupakan mad wajib yang harus dibaca 4 sampai 5. Fa yaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Seperti itu. Ya. Itu ya untuk pembahasan pada mad ya wajib muttasil.
Kemudian lanjut kita kepada ya halaman 330. Ya, lanjut kita pada halaman 330. Di sini ya kita masuk kepada mat yang far'i bagian ketiga dikarenakan hamzah, yaitu mat silah, ya, mat silah atau dikatakan dengan mat penghubung. Ya. Atau bisa kita katakan dengan mat silah, ya. Nanti ada pembagiannya mat silah saghirah dan mat silah kabirah atau mat silah sughra atau mat silah kubra. Apa maksud dari mat silah? Huwa silatun ha'id dhamir lil mufrad al-ghaib al-mudzakkar. Ini memang kembali kepada bahasa Arab, ikhwah. Sampaikan kepada ikhwah sekalian dimanapun berada, sangat penting untuk mempelajari ya bahasa Arab. Kalau saja ya mempelajari ilmu dunia untuk kita hidup bekal di dunia penting, ya, karena kita masih di dunia. Ya, tentu mempelajari ilmu akhirat sebagai bekal untuk akhirat jauh lebih penting. Ya. Ulama mengatakan wa ma la yatimul wajib bihi illa fa wajib. Ya. Mempelajari agama, beribadah sesuai dengan tuntunan agama penting, wajib. Ya, dan agama kita ini ditulis dengan bahasa Arab. Ya, tidaklah sesuatu yang wajib ya sempurna kecuali dengannya. Belajar bahasa Arab bagian dari wasilah agar kita memahami ajar agama kita. Ya, kecuali hukumnya wajib. Makanya ini kita penting untuk mempelajari atau belajar bahasa Arab seperti itu. Maka ya, adapun maksilah, apa maksud dari maksilah? Ya, simpelnya adalah sebuah had kecil atau hal dhamir. Ya, dhamir itu adalah ha sebagai kata ganti. Contoh, misalkan ya di dalam bahasa Arab kitabun artinya buku. Ya, kalau kita katakan kitabnya dia, kitabuhu. Ya, kitabuhu, kitabnya dia. Ya, kata ganti. Ya, dhamir itu adalah sebagai kata ganti. Semoga ikhwas sekalian paham. Ya, kata ganti yang menunjukkan laki-laki satu orang, ya, biwawin in kana ha madmuma wa biyain in kanat ha maksurah. Yaitu ha ini, kata ganti ini yang menunjukkan laki-laki mufrad satu, ya, bukan dua atau banyak, ya. Dia diberikan tanda kecil dengan huruf waw ketika kata ganti tersebut harokatnya dhammah atau dengan harokat atau dengan ya kecil ketika harokatnya kasrah, seperti itu. Maka nanti kita akan lihat ya, mungkin bisa dilihat di contoh innahu, ya. Innahu di situ ada ha kecil, ada waw kecil di situ, ya, ada waw kecil, ya, karena harokat sebelumnya dhammah. Innahu ala raja'ihi, ya, raja'ihi di situ ada ya kecil. Ya, itu bentuk tulisan ya di situ, ya, setelah huruf ha, maka itu dinamakan keduanya ya matsilah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan matsilah. Adapun matsilah yang kita barusan bahas itu adalah matsilah sughra yang dia dibaca dua rakaat. Tidak dibaca lebih dari 2 rakaat. Maka itu kembali poinnya kepada pembahasan awal, yaitu mat asli. Ya, kita tambah mat asli berarti ada ya tambahannya. Ya, masuk kita kepada pembahasan kita. Ya, yang dimaksud dengan pembahasan ini di halaman 332, ya, yaitu matsilah, ya, di halaman 333 ya, miqdar matsilah kubra, yaitu yang kita akan jadi pembahasan adalah ya matsilah kubra. Yaitu mat yang dia setelah kata ganti tadi ada ya huruf hamzah. Maka di sini ya saya mengatakan tumaddu silah kubra bimiqdar 4 atau 5 harakat. Ya, kata ganti tadi apabila setelahnya ada hamzah, karena pembahasan kita ini karena ada hamzah, ya. Pada mad jaiz, mad wajib, sekarang pada maksilah. Ya, setelah hal dhamir kata ganti ada huruf hamzah, maka ia dibaca 4 sampai 5 sama seperti pembahasan awal. Seperti itu. Wa tulhaqul maddu bil maddil munfasil. Ya, maka pembahasan ini ya dia bertemu dengan pembahasan mad munfasil hukumnya. Tadi apa kita katakan? Ya.
Ana harapkan pemirsa, ya peserta untuk mencatat ya poin-poin yang kita jelaskan. Ya, mad munfasil bisa dibaca 2, seolah seperti mad asli, atau 4 atau 5. Ya, seperti itu. Begitu juga mad silah kubra, dia bisa dibaca ya 2, 4 atau 5, seperti itu. Contohnya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, yahsabu anna malahu akhladah. Malahu akhladah, atau dibaca 4 sampai 5. Yahsabu anna malahu akhladah, seperti itu. Atau Allah katakan di dalam ya ayat yang lain, ila ta'amihi anna, baca 4 atau 2. Ila ta'amihi anna, seperti itu. Ya, itu yang jadi ya perhatian kita untuk mad silah. Ya, jadi pada mad asli ketika bertemu dengan hamzah yang dia wajib dibaca 5 pada hukum mad wajib muttasil. Adapun pada mad jaiz munfasil atau mad silah kubra maka boleh 2 atau 4 dan 5. Baik, ada beberapa catatan pada mad silah kubra di halaman selanjutnya 334. Ya. Mad silah kubra ya, dia dibaca panjang apabila ada kata hal dhamir, kata ganti ya. Silakan diperhatikan pada kalimat maluhu ya, maluhu kata ganti di situ ya. Setelahnya ya, afan ya. Setelahnya ya mad silah ini kami ulangin ya, saya ulangin ya. Mad silah ya, dia dibaca panjang apabila ada kata ganti ya yang dia disambung dengan kalimat setelahnya. Ya, baik setelahnya itu ada hamzah ataupun tidak ada hamzah, intinya ia disambung dalam membacanya, tidak dipisah. Seperti Allah katakan ya, maluhu wa ma kasab. Maluhu wa ma kasab. Kalau berhenti maka terputus, tidak ada hukum baca panjang. Ya, maluhu ya. Atau Allah katakan ya, yahsabu anna malah. Kalau waqaf berhenti, tidak dibaca panjang. Kalau dia mau dibaca panjang harus disambung, yahsabu anna malahu akhladah, seperti itu. Ya, tapi Bapak sekalian ya, kami ulangin ya. Ya, pada mad silah baik setelahnya hamzah ataupun bukan hamzah, ya syarat yang pertama dia harus disambung. Kalau dia diberhentikan maka dia dibaca panjang. Itu catatan yang pertama. Adapun catatan yang kedua pada mad silah, baik setelahnya hamzah ataupun setelahnya bukan hamzah, ya kalau mau dibaca panjang maka hendaknya sebelum kata ganti hal dhamir tersebut harus berharokat, baik sebelum atau sesudah harus berharokat. Atau mad itu sendiri atau hal dhamir kata ganti tersebut ia memang harus berharokat, tidak boleh sukun. Contoh Allah katakan di dalam Al-Quran ya, dzalikal kitabu la raiba fih. Kalau disambung, syarat pertama tadi kita katakan disambung, la raiba fihi huda. Kenapa di sini dibaca pendek? Kan bukankah di sini kata ganti? Syaratnya belum terpenuhi karena sebelumnya itu sukun. Atau setelahnya itu sukun maka dia batal. Setelahnya sukun ya, Allah sebutkan ya, ismuhul masih. Ismuhul masih ya di dalam ya surah Al-Baqarah ya, Masih ibnu Maryam ya. Ismuhul masih ini tidak dibaca panjang karena ia setelah kata ganti hal dhamir ada sukun. Atau sebelum dan setelahnya sukun, tidak dianggap. Ya, maka ketentuan yang kedua kalau mau dibaca kata ganti itu ya hal dhamir tersebut yang menunjukkan satu untuk laki-laki panjang, syarat pertama disambung. Kedua sebelum dan sesudahnya tidak boleh sukun. Dua-duanya harus berharakat. Syarat yang ketiga pada mad silah ya, wa yustatna ya, dikecualikan ya, ya keluar dari kaidah ya. Ada
dua yang keluar dari kaidah. Yang mana ya pada kalimat wa yakhlud fihi muhana. Di dalam surah Al-Furqan ya, pada kaidahnya ia tidak dibaca panjang ya. Karena sebelum kata ganti di sini ada ha sukun, ada ya sukun. Ya, sebenarnya secara kaidah ia tidak dibaca panjang, akan tapi dikecualikan pada satu ayat di dalam Al-Qur'an ini dibaca panjang wa yakhlud fihi muhana. Kalau secara kaidah ia tidak dibaca panjang. Ya, wa yakhlud fihi muhana itu secara kaidah. Namun kita katakan kaidah-kaidah yang dibuat itu memudahkan kita tetap kembali kepada ulama qurra bagaimana mereka membaca. Dan juga sebaliknya, ada sebuah kalimat yang dia sesuai dengan kaidah namun tidak dibaca panjang. Seperti Allah katakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Perhatikan di sini. Ada kata ganti ha. Sebelumnya berharakat, setelahnya berharakat, namun dia tidak dibaca panjang. Berbeda sama yang tadi. Ya. Kenapa di sini kok bisa dibaca panjang? Maka kita kembalikan ya, begitulah yang dibaca oleh ulama qurra ya, cara membaca ya pada kalimat ini cuma satu di dalam Al-Qur'an sesuai kaidah maksudnya namun ia tidak dibaca panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum. Seperti itu. Adapun syarat yang keempat ya, atau ketentuan ya, catatan ya, lebih tepatnya kita katakan catatan untuk matsilah ya. Termasuk dikatakan matsilah bukan hanya pada kata ganti saja, yaitu pada kalimat hadhihi yang menunjukkan perempuan, maka ia seolah-olah dianggap seperti maksilah. Maka ia dibaca panjang dengan syarat disambung dengan syarat sebelum dan sesudahnya dia berharakat, maka ia tetap dibaca panjang. Seperti disebutkan dalam surah Yusuf, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ya, hadhihi bidha'atuna, seperti itu. Ya, dengan contoh-contoh yang lain. Ya, catatan yang selanjutnya, ya. Ada beberapa kalimat di dalam Al-Qur'an yang ia seolah seperti ya, dan ia seperti kata ganti, ya, atau memang ia kata ganti, namun cara membacanya ia tidak boleh berikan harakat, harus disukunkan. Seperti Allah katakan ya, fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Kalau disambung tetap kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Seperti itu. Ya. Maliyah ya, atau sultaniyah. Ya, ini memang kata ganti, namun cara membacanya harus disukunkan, harus diwakafkan, dan ia tidak dibaca seperti matsilah, seperti itu. Yang selanjutnya ada catatan yang keenam, ya, ada memang sebuah kalimat yang bentuknya seperti matsilah, namun itu hakikatnya dia bukan matsilah, tapi itu sebuah kata di dalam sebuah kalimat yang memang satu paket, bukan sebagai kata ganti, seperti ya wajhihi wa abi, wajhi abi. Ya, Allah katakan wajhi abi atau fawakihahu katsira. Ya. Ini dia dibaca al-ha'u fil kalimat taliyah wa ma mathiluha hiya min asli kalimah wa laysa dhamir. Ya. Pada ha dalam kalimat yang berwarna merah itu adalah asli kalimat, bukan bagian dari dhamir, seperti itu. Baik, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ikhwah bisa memahami dengan baik, ya, dengan jelas apa yang kami sampaikan, semoga berfaedah. Ya, kami kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala bis-shawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan atau beri kesempatan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di Belajar Tahsin malam ini bisa ke line interaktif kita di 0822 88 88 6630. Namun terlebih dahulu kita persilahkan dulu ke peserta yang ada di Zoom untuk mengangkat tangan, dan kita persilahkan. Sebentar, mohon izin Bang
Husnul, ya ini permintaan dari peserta. Anda membacakan terlebih dahulu, insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada peserta-peserta yang setelahnya. Boleh Ustaz, siap Ustaz. Baik, ikhwas sekalian, ya para pemirsa, saudara seiman rahimanallah wa iyyakum jami'an. Ya insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita akan membaca surah Al-Lail. Surah Al-Lail, memang di malam hari ini surah Al-Lail seperti itu. Ya, dan di antara tanda kekuasaan Allah ya menjadikan siang dan malam itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ana akan membaca ya surah Al-Lail, silakan diperhatikan para ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, barakallahu fiik. Silakan kami persilakan kepada Husnul, pembawa acara, untuk mengembalikan pada siapa yang ingin membaca. Baik. Masya Allah. Masya Allah, kirain mau disambung tadi Ustaz. Masya Allah. Baik, kita persilakan ke peserta yang sudah mengangkat tangan. Ada Ibu Asriah, silakan Bu Asriah, di Bekasi ya kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Baik, barakallahu fiik pada Ibu Astria ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik inayahnya. Baik, untuk Ibu Astria ya, catatannya dari saya, yang pertama, tadi pada kalimat, sebentar, mungkin diperhatikan pada sifat-sifat tebalnya, ya. Sepertinya kemarin sudah mulai bagus ya, karena memang belajar lagi sama ilmu itu memang butuh diasah terus ya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya, huruf isti'la ya, wa harf isti'la'i fakhim wa khususa. Sebutkan dalam matan Al-Jazariyah, Al-Jazari mengatakan ya huruf isti'la ditebalkan, fakhim ya. Maka tadi ketika walaili idza kurang tebal kurang tebal ya. Kemudian pada kalimat wama ya, wama kho ya, kho juga tebal. Kho, perhatikan di sini ya, kho tebal ya, dan sifatnya juga dia mengalir, bukan wama kho tebal dan singkat, tidak. Volume masanya dia mengalir ya. Maksudnya di sini ada lemah ya, rokhawah di sini. Wama khalaqadz dzakara wal untha, seperti itu. Baik. Kemudian ya pada ayat ke-6 tadi ya, pada ayat ke-6 yaitu ketajaman pada sifat sofir ya. Masya Allah ya, alhamdulillah ini kita mengingatkan lagi ya, bukan lagi seperti belajar baru ya, Masya Allah ya. Allah katakan wa saddaqa bil husna ya. Banyak orang mengatakan saya tidak bisa menyebutkan sin ya, padahal sin sangat mudah, merapatkan gisri atas dan bawah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gisri bawah dengan lemah dan tidak ditekan, suara mengalir antara gisri atas dan bawah ya. Wa saddaqa bil husna, bisa diulangin? Karena tegang jadi nggak keluar. Agak rileks ya, insyaallah ya. Mungkin karena waktu ya, lidahnya keluh. Baik, bisa diulangin ayat yang ke-6? Wa saddaqa bil husna. Pada dal ya, wasol itu menaikkan pangkal lidah. Padahal pada dal tidak naik pangkal lidah. Naikkan bercampur ya Ustaz, bercampur ya. ke sod. Iya, menaikkan pangkal lidah itu pada huruf tebal, dikhususkan pada huruf idbaq. Ya, idbaq apalagi itu ya? Idbaq itu nanti pembahasan awal sudah kita sampaikan ya. Ya, maka jangan wasodda, tapi wasoda. Ya, nanti ada kalimat dalam matan Jazariyah wasodu dadu ta'u dha'un mutbaqah. Ini huruf yang dia naikkan pangkal lidah. Ya, padahal dal tidak. Wasaddaqa bil husna. Diulangin. Wasaddaqa bil husna. Ya, Masya Allah. Kemudian ya, mungkin ini butuh dikembalikan, dilatih terus seperti itu ya.
Mungkin ada ikhwah yang ada di sana yang bisa bantu ya, sama akhwat yang ada di Bekasi ya. Ustaz, sekarang saya pindah ke Tasikmalaya, jadi di sini belum ketemu lagi Baik. jaringannya. Baik, Kemarin di Masya Allah. Bekasi. Selanjutnya pada kalimat ayat ke-17, atqo, ya di situ ada hamsun, ya, hamsun hurufu fahathahu syakhsun sakat, ya. Maka di sini wasayujannabuhal atqo seperti itu, ya. Ya semoga Allah berikan kemudahan ya kepada Ibu Asria ya. Baik, bisa diulangi ayat yang ke-17 ini, coba. Wasayujannabuhal atqa. Nah, ini salah. Dia bukan suara mengalir, tapi udaranya yang keluar. Salah. Jangan itu suaranya mengalir. Ya, wasayujannabuhal atqa. Ulangin. Wasayujannabuhal atqa. Itu nggak ada anginnya. Ulangin. Wasayujannabuhal atqa. Baik, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Ya tentunya butuh ya latihan ya. Masya Allah, ucapkan jazakillah khair kepada Ibu Asriah. Baik, Anda kembalikan kepada Bang Husnul. Baik, jazakumullah khairan Ibu Azria, dan kita persilahkan peserta selanjutnya ada Pak Rangga Panji di Bogor. Silahkan Pak Rangga Panji. Silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama yang familiar, suara yang familiar. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Bang Husnul. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Pak Rangga. Silakan Pak Rangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu. Ingat, ini pelajaran kita hari ini. Ketika hal dhamir sebelumnya sukun, maka tidak terpakai di panjangnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 4 sampai 5. Pelajaran kita hari ini. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya, teliti Pak. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la
ولسوف يرضى. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Al-Quran itu siapapun yang bacanya tenang jiwa, Masya Allah. Pak Rangga Panji, barakallah fiqh Pak ya. Satu hal catatan yang paling penting, ini bukan untuk Pak Rangga saja, buat siapapun dari pemirsa yang menyaksikan acara ini. Ya, Nabi SAW katakan Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan nada Arab. Ya, jadi ya coba kita mengindahkan seolah kita membaca seperti orang Arab seperti itu. Ya, bukan berarti Anda katakan ini nada ya coba kita seolah-olah kita mengaurakan, merasakan seolah kita sedang membaca bahasa Arab atau sedang melantunkan bagaimana orang Arab mengucapkan seperti itu. Maka ya a'udzubillah, kita disuruh untuk mengindahkan suara kita seperti itu. Ya, Iqra'ul Quran bilhunil Arab, baca Al-Quran dengan ya nada Arab. Itu pun untuk catatannya ya. Yang pertama ya, pada kalimat ya firman Allah Subhanahu wa taala wal-laili. Ya, di sini tidak terlalu ya dialirkan. Kan wal ya langsung sejenak saja, wal-laili idza yaghsha, seperti itu. Ya, kemudian ya catatan yang selanjutnya itu pada firman Allah Subhanahu wa taala ya fa amma man a'ta wattaqa, bukan wattaqa, bukan q tapi qo karena memiliki sifat tebal. Karena kembalikan lagi ya, karena qo huruf isti'la kata Ibnu Jazari yaitu wa harf isti'la'i fakhim, huruf isti'la tebalkan ya, wattaqa. Kemudian ya pada kalimat ayat yang ke-15 ya la so ya tebal, pangkal lidah naik dan suaranya mengalir, juga suaranya tajam. Ya, jangan dibaca la yaslaha illal ashqa. Ya, ashqonya juga tadi dibaca tipis. Ya betul, ashqa bukan ashqa. Ya, ulangin la yaslaha Pak Rangga. La yaslaha. Di sini yang perlu kita bedakan antara ya dan so. Ya sifatnya infitah, harus terbuka. Ya. Jangan la, gara-gara ya memasukkan ke so jadinya la yos, tapi la yos, ya os. Ulangin Pak. La yaslaha. Soalnya jadi tipis. Ini. Gara-gara perhatikannya so jadi tipis. Sebaliknya gara-gara perhatikan so, ya jadi tebal. Jadi PR Anda emang di istilah Ustaz, di istilah. Iya. Masya Allah ya. PR itu bukan hanya anak sekolah saja ya. Ya, orang dewasa juga ada PR ya. Memang menuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Tazkiyatun Sami, menuntut ilmu itu sampai mati. Masya Allah. Baik, Pak Rangga PR ya. Baik. Masya Allah. Ya, itu mungkin catatan dari Ana. Ya, barakallahu fiik kepada Pak Rangga. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Baik, jazakumullah khairan Pak Rangga Panji di Bogor, dan kita persilahkan untuk peserta selanjutnya ada Ummu Anissa di Sulawesi Selatan. Silahkan Ummu Anissa dibuka mic-nya. Silahkan Ummu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ditebalkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama PR-nya ya. Kho. H-nya jadi kho. Ya, kemarin sudah saya ingatkan. Baik. Silakan Bu Anissa. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tazalla. Ulangin, wan nahar. Wan nahari idza tajalla.
Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Coba perhatikan ainnya. Inna sa'a. Inna sa'a. Masukkan. Inna sa'yakum lasyatta. A. In a Sa'a. in sya Sa'a. Sa'a. sya Nah, ya ulangin. inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, Ummu Anisa, Abu apa? Ya, Ummu Anisa ya. Perhatikan Iya, lagi harakatnya. Sama. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, di situ apa hukumnya pada toh? Mat apa di situ? Mat asli Pak Ustaz. Nah, kalau mat asli baca 2, tidak dibaca pendek. Ulangin. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, Masya Allah. Wa sattaqa bil husna. Kan wasod, dah ditipiskan. Wasaddaqa bil husna. Wa sattaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bukan yusra, tapi yusra. Ro. Yusra. Yusra. Oke, lanjut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Tebal. Tel. Wa anna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhir. Wa inna lana lal akhir. Ya Ustaz? Pendek. Wa inna lana. Gak boleh salah di situ. Yang apa tadi Ustaz? Tadi Ummu Anisa memanjangkan pada nun yang pertama yang bertasydid, dan ini bisa merubah arti. Oh iya ya. Ustaz. Kesalahan fatal. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'andartukum naron taladdo. La yaslaha illal ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Kan Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Masya Allah. Tabarakallah kepada Ummu Anisa ya di Sulawesi ya, Masya Allah. Sering-sering menurut saya sering mendengarkan murattal ya, rekam-rekam para masyayikh ya. Lebih baik lagi Syekh Muhammad Khalil Husari, yaitu akan membantu kita dalam yang melantunkannya seperti ya nadanya orang Arab seperti itu ya. Kemudian saya tekankan kepada semuanya untuk memperhatikan huruf-huruf isti'la
huruf isti'la ya 7 itu kho, so, do, to, zo, ko, zo ya, maka itu dibaca tebal ya. Oleh karenanya ini perhatikan, selain itu maka dia dibaca tidak tebal atau tipis seperti itu ya, kecuali pada ro dan lafaz Allah seperti itu. Baik, silahkan ya kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakillah khair kepada Ummu Anisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ummu Anisah di Sulawesi Selatan, dan kita kembali persilahkan peserta kita yang ada di Zoom. Ada Ibu Nola Mairoza, silahkan di Pekanbaru ya kalau nggak salah. Silahkan Ibu Nola, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Insyaallah Ibu Nola ya. Untuk catatannya ya, pertama bentar ya. Pertama tadi pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, ketika membaca a'udzu billahi minasy ya. Ya pada shinnya atau pada ya-nya tadi saya mendengar ya, setiap ada ya atau waw sukun sebelumnya fathah maka memiliki sifat lin. Artinya lembut, jangan syai, tapi syaito yauma yafirru ya, syai dan syai ya, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzaka harus dibuka. Ya. Sebutkan dalam kitab Al-Mufid fi Tajwid oleh Syekh Ahmad At-Tibi mengatakan ya, wa kull madmumin fala yatimma ila bidhammi syafatain dhamma wa inkhifad lil fami yatim wal fathu bil fath hamil. Adapun harakat fathah dengan membuka. Jangan wa ma khalaqadz dzaka wa ma khalaqadz dzakara wal untha, tidak dibuka, harus dibuka untuk sempurna karena kita lagi belajar
Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Kemudian pada ayat kelima ya, perhatikan situ huruf isti'lanya. Saya udah tekankan huruf isti'la dibaca tebal ya. Wattaqo. Ayat ke-8 ya. Ini memang ada perselisihan antara ulama qurra pada nun bertemu dengan ba atau mim sukun bertemu dengan ba hukumnya ikhfa syafawi atau nun bertemu dengan ba hukumnya iqlab. Ya. Di sini memang ada perselisihan antara ulama qurra. Ya, ada yang membaca dengan furjah. Sepertinya ya, Ibu Nola ya dari Riau. Ya, kami tahu ya Riau Ustaznya Ustaz Murtadha. Ya, insyaallah membaca dengan furjah. Ya, seperti itu. Jadi ya ini ada perselisihan antara ulama qurra seperti itu. Cuman yang kami dapatkan ya, karena kita di sini juga ada Syekh Salam menjelaskan dari buku yang dikarang oleh ulama qurra, itu terdapat bacaan furjah itu ulama mu'asirin ya, ulama yang terakhir. Adapun ulama mutaqaddimin yang awal membaca dengan ya lasqah, yaitu menempelkan. Ya, ketika Anda juga di Masjid Nabawi, Anda membaca dengan lasqah, ya menempelkan. Itu ya dengan Syekh Qadi Hussein ya dari Pakistan. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jazair Al-Silmi yang ada di Yogyakarta, beliau yang memiliki qiraah asyarah sampai kepada Nabi 27 tingkatan sanadnya, ya beliau membaca dengan lasqah, yaitu menempel. Ya, wa amma man, bukan man. Tadi saya mendengar seperti furjah, bukan begitu Bu Nala? Iya, Ustaz. Nah, masya Allah ya. Akan tapi saya tidak menyalahkan di sini bagi yang ingin membaca dengan furjah ya silahkan seperti itu. Namun saya pribadi ya membacanya dengan ya lasqah, yaitu dengan menempelkan kedua bibir. Kemudian yang selanjutnya catatannya tadi ya pada kalimat ya ayat ke-16 wa kadza ya, perhatikan sini zal memiliki sifat lemah. Jangan ditekan di situ. Kalau ditekan dia tidak akan mengalir soalnya. Wa kadza, sulit dia mengalirnya. Ya. Maka dza ini di ujung ya. Wa kadzdzaba bil husna. Ulangin. Ayat ke-16, Ustaz. Ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, Afan ya, ayat ke-16 ya. Tadi wa kadzdzaba bil husna bukan ya. Anda salah menyebutkan. Kemudian pada ayat ke-18 ya. Perhatikan di sini pada hamzahnya. Karena hamzah memiliki sifat kuat ya, syiddah ya. Jangan alladzi yu'ti tapi alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Diperhatikan sih, yuk kandas dia. Ulangin. Alladzi yu'ti ma lahu ya kuat itu. Alladzi yu'ti ma dibedakan antara hamzah dan ta. Ulangin. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Kemudian ketika pada menyebutkan a ya, bukan a. Ya, bukan a tapi a. Ulangin a. Buka mulutnya a. Ya, masuk ulis jari dua nih. A. Alladzi ya, pada lamnya bukan al tapi al. Lam itu ya kita harus sesuaikan makhrajnya dulu. Lam itu adalah huruf yang keluar dari tepi lidah, awal tepi lidah sampai ujungnya. Ya, awal tepi lidah sampai ujungnya. Jangan di ujung saja al, tapi al. Ulangin. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Ya, kemudian ayat yang 19 ya tujza sama ya, ini memiliki sifat sofiyat yaitu tajam. Tujza. Ulangin. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, jelas ya. Tujjal ya, jim di sini adalah huruf kuat. Tuj. Pantulannya jelas. Tuj. Kemudian za yang huruf jelas juga ya, maka dia dijelaskan tajam. Tujza. Kalau dipisah seperti itu, ulangin. Tujnya aja. Tujza.
Zzz. Tujza. Baik, ya, insya Allah ini dengan berlatih, ya semoga Allah berikan kemudahan. Ya tadi pada kalimat ni'nya nggak boleh mantul, ni'a nggak boleh, ni'matin, ya. Ya. Ya ini sebagai pengingat saja, tentunya dengan proses talaqi, wa innaka latulaqqal Qur'an. Engkau bertalaqi, Nabi saja bertalaqi. Ya kalau ada seorang ustazah yang ada di, anda lihat di Riau kan baru, masya Allah aktif di sana ya, di Masjid Abu Darda. Ya silakan untuk belajar di sana lebih mantap lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kami kembalikan kepada dua acara. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyaki. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nola Mairoza di Pekanbaru, dan kembali kita persilahkan peserta yang ada di Zoom untuk memperdengarkan bacaannya. Ada Ibu Putri. Ibu Putri silahkan dibuka mic-nya, Ibu. Ibu Putri di Medan, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى wala sawfa yarda. Barakallah Ustaz. Bu Putri ya. Baik. Pertama ya Bu Putri, Masya Allah ya, lebih hati-hati ya, Insya Allah dalam membaca, Insya Allah. Dan ini Insya Allah kehati-hatian kita ya akan mempengaruhi kualitas hafalan kita. Ya, siapapun yang membaca Al-Quran dengan kehati-hatian, ya Insya Allah akan mempengaruhi kualitas hafalan ia. Ya. Dan ketika seorang membaca ketika ibab,
murajaah singkat cepat berbeda ketika dia murajaah secara perlahan, ya membaca tahqiq seperti itu. Bu Putri, untuk cara yang pertama Bu Putri ketika ayat yang ketiga tadi, ya ketika Allah katakan wa ma khalaqadz dzakar, bukan wa ma, ya. Perhatikan di sini, ya sifat-sifat, ya aliran mengalir sedikit atau banyak itu kata Syekh Aiman itu kita baca ketika dia keadaannya sukun atau dia bertasydid. Jadi yang dibaca wama, tapi wama seperti itu. Tadi agak dijedah karena memperhatikan mungkin sifat aliran mim tawassut. Ya, itu dipraktekkan ketika sukun atau bertasydid. Bisa diulangi Bu Putri? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, Masya Allah ya. Kemudian ya pada ayat ke-15 tidak kedengaran tajamnya tadi ya. La yas. Ulangin. La yaslaha illal ashqa. Pertama kita harus pahami ya, apakah huruf yang dia ditekan ataukah lemah, Bu Putri? Tajam, dia termasuk juga huruf isti'ala, tajam. Pertanyaan saya pertama, dia huruf yang kuat atau huruf yang lemah? Dia huruf yang kuat. Huruf kuat, huruf syiddah apa huruf rakhawah? Rakhawah. Nah, rakhawah artinya lemah. Iya. Rakhawah artinya lemah. Ya, syiddah artinya kuat. Ya, maka dalam ya ketika menempatkan posisi lidah tersebut jangan ditekan la yas, kandas dia. Ya, maka dilemahkan la yas. Ya. La yas. Ketika ibu tadi Bu Putri agak ditekan sehingga dia apa? Suaranya tidak mengalir, ketajaman tidak terdengar jelas. Coba pada makrosnya ya, pada makros Bu Putri. Ya baik. La yaslaha illal ashqa. Ya, ko-nya tebal ya. Ko. Ya. Ko. Ashqa. Bukan ko, tapi ko. 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 Ya, baik. Ko. Ya, kemudian pada kalimat tujza, ya. Ini qalqalah di sini itu qalqalah ketika di ujung ayat. Akan tapi kalau di pertengahan ayat maka namanya qalqalah sughra, pantulan yang ringan. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ringan. Iya, baik, Ustaz. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bu Putri semoga Allah mudahkan ya untuk tetap selalu bersama Al-Quran. Amin. Oke, silakan kembalikan kepada ya wa iyyaki Bu Putri. Baik, jazakumullah khairan Ibu Putri di Medan, dan kita persilahkan peserta selanjutnya ada Ibu Nahdiatur Rosidah di Trenggalek, Jawa Timur. Silahkan Ibu dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak betul, maaf. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarakta inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa badugha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Nahdia ya. Baik. Sedikit ya catatan dari saya, Masya Allah. Kepada ikhwas sekalian ya, siapapun yang menelpon ya, Masya Allah saya perhatikan sudah lebih berhati-hati ya. Dan Masya Allah kehati-hatian terhadap Al-Quran sungguh hal yang sangat mulia ya. Masya Allah perhatian kita terhadap Al-Quran ya, bukan hanya sekedar membacanya tapi direalisasikan dengan ya kehidupan sehari-hari. Ayat yang ke-6 ya harus dibuka. Wasod itu so dengan so, so dengan do, wasadda bil husna. Ingin? Wasaddaqa bil husna. So bu, so ya, da sodda so tebalkan lu, so kurang tebal, belum sulit tak? Nyerah, jangan nyerah Bu ya, Masya Allah ya, so ya, bukan so tapi so ya, dan ini diajarkan di TPA anak dia kan so, bakso, yang betul so tanpa memonyokkan bibir, so ya, ujung lidah pangkal gisri bagian bawah dengan lemah diletakkan, gisri atas dan bawah rapat dan suara mengalir antara gisri atas dan bawah, pangkal lidah naik, so ya, masuk dal wasaddaqa bil husna. Baik, Ibu Nahdia ya, semoga Allah berikan kemudahan ya untuk selalu bersama Al-Quran. Baik, cukup. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nahdiatur Rasidah di Trenggalek, Jawa Timur, dan kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan di kelas belajar tahsin malam ini. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Afwan, itu ada yang angkat tangan itu sepertinya. Masih mungkin ada yang angkat tangan. Ustadz ya. pun masih bersemangat sepertinya. Kita kasih kesempatan satu persatu lagi, Ustadz. Baik, silakan Ummu Khalila di Palembang. Masya Allah. Silakan dibuka mic-nya, Ummu Khalila. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jelas, Ustaz? Ya, ini lebih jelas. Oh yes. Ya. Ulang lagi, Ustaz ya. Oke, silakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallaili idza yaghsha. Fatal. Itu bukan kho. Ya, Ustaz ya. Yaw. Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talaqqa la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Jadi mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di kelas belajar tahsin malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di hari yang sama, di hari Sabtu malam. Insya Allah juga di saluran televisi kebanggaan kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.